Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wa- semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, Pak. Ya. Terima kasih sudah hadir di sesi Zoom siang ini. Eh, Masih bulan Syawal, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ya, kita kembali lagi ke kampus, kita belajar lagi, kita kuliah lagi. Ya, semoga cepat berakhir pandemik ini. Amin. Oke, biar kita mulai saja. Oke, hari ini kita akan share sedikit tentang office automation ya, otomatisasi kantor. Nah, ini sekarang eh, office atau kantor ini mungkin memang menjadi momok ya, bukan menjadi momok apa, karena banyak dilakukan sudah di rumah. Gitu. Apakah perlu masih space di kantor? Nah, ini banyak masih dievaluasi sekarang. Apakah perlu work from office? Nah, ini pandemik ini menjadikan evolusi pekerjaan ini menjadi banyak dilakukan di rumah. Nah, apakah perlu ke kantor lagi? Apakah hanya orang-orang tertentu yang ke kantor ataukah hanya staff saja? Nah, seperti itu. Jadi sudah mulai dievaluasi. Kemarin sih saya dapat info tuh teman saya di Telkom ya, dirut-dirutnya atau pimpinan-pimpinannya itu sudah nggak perlu datang lagi ke kantor katanya, karena mereka nggak kerjanya dari rumah aja gitu, nggak perlu untuk mengurangi interaksi kepadatan di office, makanya mereka banyak dilakukan kerjaan di rumah aja gitu. Ya ada plus minusnya lah pekerjaan di rumah sama pekerjaan di kantor gitu ya. Kalau saya sih lebih baik di kantor gitu karena jamnya jelas gitu. Kalau di rumah itu sebenarnya jamnya nggak jelas gitu. Kita dapat telepon jam berapa, WA jam berapa kan. Kalau di kantor kan jelas kita 9 to 5 ya kan atau 8 ke 4 gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini pengertiannya. Jadi kantor itu menggunakan elektronik ya, sudah e-office memfasilitasi dengan komunikasi. Jadi, nah ini contoh sudah sejarah awalnya, nanti kalian bisa baca di IBM. Ini dengan magnetic type, ini dulu nih magnetic type nih gitu. Eh, Pakai kalau nggak tahu ya kalian ngalamin kaset atau enggak ya, kayak sejenis kaset gitu. Jadi ada alat rekamnya seperti pita. Nah, itu yang dibikin secara otomatis gitu. Nah, penggunaan alat elektronik di kantor ya untuk tadi untuk menggunakan komunikasi ya. Awalnya komputer itu PC itu single, terus dibikin jaringan biar bisa berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lain. Lalu jaringannya diperluas, ada LAN, WAN, MAN, sampai yang terbesar ya sekarang adalah internet ya gitu. Jadi dengan adanya satu dengan yang lain terhubung ya, maka itu akan mempermudah komunikasi. Nah, kebayangkan gitu dulu bisa ngobrol bisa chatting aja dengan antara satu kota aja udah luar biasa. Nah, sekarang kita bisa chatting dengan siapapun di seluruh dunia. Nah, jadi teman kalian di belahan dunia manapun ya, kalau sama-sama pakai WhatsApp ya jalan-jalan aja gitu, chatting-chatting aja. Nggak ada masalah, cuman bahasanya aja tinggal diatur. Nah, seperti itu. Nah, ini sistem kantor ya. Komunikasi, kolaborasi, publikasi, dan pengolahan kantor nih.
Nah, ini pakai email, nah, ini terus teleconference ya. Sekarang nih ya Vicol lah ya. Kalau sekarang kerennya Vicol. Ini desktop publish, nah, pakai aplikasi ini, pakai Android versionnya, ini desktopnya pakai bikin aplikasi dengan webnya. Nah ini untuk mempermudah sebenarnya gitu ya. Jadi dengan ada fasilitas-fasilitas ini, ya kantor yang tadinya bisa manual bisa jadi otomatis. Dengan email kita bisa sending satu pengumuman ke semua karyawan, nggak perlu bikin cetak-cetak lagi. Jadi kalau ada karyawan yang nggak tahu informasi, wah itu luar biasa salah itu. Karena biasanya bisa informasi itu misalkan, wah ada libur tanggal 26 nih besok, misal kemarin, sorry. Nah itu kan bisa di-share di grup WhatsApp, bisa di-share di email gitu. Nah makanya luar biasanya ya dengan adanya sistem ini mempermudah semuanya. Gitu. Tujuannya, nah tujuannya apa? Penggabungan dan penerapan teknologi memperbarui proses, meningkatkan produktivitas. Nah, ya bagaimana tergantung SDM-nya juga ya. Kalian nih kerja di rumah lebih semangat apa lebih males? Nah, coba sekarang saya tanya nih, nah, semuanya. Kalian kuliah itu lebih enak di kampus apa di rumah? Kampus, Pak. Kampus. Kampus. Alasannya? Karena lebih efisien, Pak. Efisien. Efisien dalam apa nih? Kan di rumah kan Jadi, nggak keluar biaya kalau di rumah. Cuma keluar kuota doang gitu. iya, tapi ini apa kalau ada yang kurang jelas atau apa itu waktunya suka mepet gitu, Pak. Oh, lebih jelas di ini ya, offline ya gitu ya. Iya, Pak. Yang lain, yang lain. Gimana yang lain? Di kampus Pak lebih interaktif, sosialnya ada. Ah, ya betul. Sosialnya ada ya. Hmm. Ada lagi yang mau nambahin? Ada ya. Oke, ya tadi benar tuh, saya setuju tuh. Manusia kan basically kan masuk makhluk sosial ya. Kebayang gitu ya, kita nggak bisa ketemu orang, kita nggak bisa bersosialisasi. Nah, itu luar biasa gitu. Jadi ya memang kuliah di offline atau online itu ada plus minusnya, ya kan gitu. Jadi kalau masalah efisien tadi tuh, efisien di rumah sebenarnya gitu kan, nggak keluar tenaga, nggak keluar uang buat ngangkot, nggak keluar buat uang buat bensin gitu. Tapi ada yang kurang tadi sosialisasi. Saya setuju tuh. Gitu. Kan manusia kan perlu ngobrol, perlu bercanda, perlu berinteraksi ya nggak gitu. Perlu, nah itu dari segi psikisnya itu perlu gitu. Nah, jadi produktivitas itu bukan dilihat dari offline maupun online-nya gitu. Nah, meskipun online ya bisa aja dia meningkatkan produktivitas. Nah, tapi di sisi lain masih banyak kekurangannya gitu. Ya, mudah-mudahan pandemiknya cepat selesai lah. Amin. Biar kita balik lagi gitu. Semester depan sih saya nggak tahu nih. Saya bilang kalau feeling saya sih masih belum sih. Karena ini masih tinggi juga ya kan gitu. Klaster pendidikan ini belum tahu nih bulan depan nih sekolah mau dibuka. Kayaknya banyak yang positif juga gitu. Sudah mulai. Oke, kita lanjut lagi tuh penggunaannya. Manajer, profesional, sekretaris, pegawai. Nah ini nih ya kantor virtual ya. Sekarang ini sudah mulai banyak nih virtual office. Jadi ada alamatnya, tapi nggak ada kantornya gitu. Alamatnya ada gitu. Banyak gitu. Keuntungannya mengurangi biaya ya tuh, otomatis tuh.
nggak bayar listrik, nggak bayar sewa, nggak bayar apa gitu. Peralatan nggak beli komputer, nggak beli meja, nggak beli macem-macem. Nah, kerugiannya tuh rasanya tidak memiliki, ya orang kita nggak ngantor ya nggak gitu. Takut kehilangan pekerjaan, ya memang ini banyak dikeluhkan sama pekerja gitu ya. Apakah pekerja seperti ini efektif, kan nggak ada uh, kurang kurang apa ya, kurang kurang semangat sepertinya gitu ya. Karena apa yang kita lakukan di rumah, pimpinan kurang kurang melihat, kita bisa nggak mantau. Semangat kerja rendah, nah tadi ya. Mungkin kalau yang ke kantor harus mandi, pakaian rapi. Kalau di rumah kan celana pendek, baju kaos oblong. Yang penting videonya dimatiin aja ya nggak gitu. Itu udah selesai. Tapi tadi mungkin semangat aja jadi berkurang. Karena kita kan nggak tahu dia mandi atau enggak nih kan gitu kan. Kadang-kadang kan semangat itu kan gara-gara salah satunya ya mandi gitu, mandi pagi gitu. Nah ini aplikasi-aplikasinya ya yang Word, email, lain-lain yang biasa digunakan. Nah, jadi ini penjelasan singkatnya dari Office Automation atau Virtual Office. Nah, ada pertanyaan sampai di sini tentang atau mau sharing yang kerja pengalaman online, kerja online, kerja offline. Waduh, gimana? Nggak ada. Ini nanti ada ini ya, Belum ada ada. soal ya. Nanti kalian dikerjakan. Seperti biasa, ngumpulinnya besok malam. Paling telat besok malam jam 12 ke email saya. Nanti absennya linknya baru ya. Jadi nanti saya share lagi absennya. Bukan link yang lama, link yang lama agak bermasalah. Linknya baru. Oke, ada pertanyaan tentang virtual office nih atau office secara otomatis? Nah, ini dia. Jadi kalau kalian berpikir kalian sebagai pengusaha, ini saat yang tepat nih. Kalian membangun suatu bisnis karena semuanya dilakukan secara online. Semuanya dilakukan secara virtual. Nggak harus modal kantor. Nah, kalian sudah bisa melakukan bisnis, membangun sebuah perusahaan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita pindah ke grup WhatsApp. Nanti bisa ditanyakan lebih jelasnya di grup WhatsApp. Jangan lupa nanti tugasnya ya, tadi ya, nanti saya share semuanya di grup WhatsApp. Kalian bisa download materinya, absennya, semuanya. Nggak ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup nih? Pak, kirim tugasnya ke email yang biasa, Pak. Ya, biasa, Prof. Arman SP. Pak, makasih, Pak. Oke, nah, kalau nggak ada lagi, saya tutup. Semoga semuanya sehat, rezekinya lancar ya. Nggak ada apa-apa jauh dari COVID-19. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi
bagi-bagi komisi doang. Ngomongin gue bilang kalau gue tuh cewek cerewet gitu nggak basi lah emang gue cerewet ya ya apa kamu cowok ya kalau di kota udah habis dengerin gue ya cowok spesial cowok spesial sama dia udah berapa cewek yang dia sakitin dan dia tinggalin siap-siap aja paling kamu jadi salah satu kayak dia tinggalin Aku itu cowok setia, gampang juga cinta sama orang lain. kamu banyak